Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2021. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton. Kisah Shang-Chi ini bermula dari legenda 10 cincin ajaib yang dimiliki oleh Ku Wenwu sejak ribuan tahun yang lalu. Cincin itu memberikan magic yang luar biasa dan memberikan kekuasaan pada orang yang memilikinya, juga keabadian. Berkat itu, Wenwu pun mendirikan organisasi Ten Ring dan menaklukkan banyak kerajaan dan menjalankan bisnis di berbagai wilayah selama bertahun-tahun. Hingga pada tahun 1996, Wenwu menemukan soal legenda ajaib sebuah desa yang bernama Ta Lo. Menurut legenda, desa tersebut memiliki kekuatan yang lebih hebat dibandingkan Wenwu. Wenwu pun berambisi untuk memilikinya. Wenwu dan anak buahnya pun berangkat menuju desa misterius yang bernama Ta Lo menggunakan sebuah peta yang dimilikinya. Namun tiba-tiba, pohonan di sekitar jalan yang mereka lewati bergerak dan menutup jalan, hingga menewaskan anak buah Wenwu. Wenwu pun melanjutkan perjalanan mencari desa Ta Lo sendirian. Ketika Wenwu mencari desa Ta Lo, dia malah bertemu dengan seorang perempuan cantik yang bernama Yingli, penjaga desa Ta Lo. Keduanya yang semula bertarung malah saling jatuh cinta, hingga Yingli berhasil mengalahkan Wenwu. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Ku Shang-Chi dan Ku Xialing. Wenwu merasa tujuan hidupnya terpenuhi. Wenwu sangat bahagia dengan keluarganya. Dia menyimpan 10 cincin saktinya dan juga melupakan ambisinya. Di masa kini, di kota San Francisco, Shang-Chi yang mengubah namanya menjadi Shaun mendapat sebuah kartu pos anonim yang beralamat di Macau dan bergambar origami naga seperti yang digambar ibunya. Shang-Chi menganggap kartu pos itu dikirim adiknya yang sudah lama tidak berjumpa. Shang-Chi, atau kita sebut saja Shaun, tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Namun dirinya kini hanya seorang petugas palet hotel. Shaun bekerja bersama temannya yang bernama Katie. Mereka sangat bahagia dengan kehidupan dan pekerjaan mereka itu. Hingga suatu hari, Shang-Chi dan Katie mendapat serangan dari sekelompok orang tak dikenal ketika mereka menaiki sebuah bus. Kelompok tidak dikenal itu berusaha merebut kalung liontin Shang-Chi yang merupakan warisan dari Yingli. Karena terdesak, Shang-Chi pun mengeluarkan kemampuan bela diri yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Shang-Chi dan Katie pun selamat. Namun, liontin milik Shang-Chi berhasil diambil. Shang-Chi yang tahu jika kelompok misterius itu kiriman ayahnya, bergegas menuju Macau tempat adiknya berada karena merasa khawatir adiknya dalam bahaya. Katie yang selalu setia kawan pun ikut menuju Macau. Di perjalanan, Shang-Chi menceritakan jati dirinya kepada Katie, bahwa dulu saat dia masih kecil, ibunya sudah meninggal. Kematian ibunya membuat sang ayah yang bernama Wenwu kembali pada ambisi lamanya. Ayahnya kembali menggunakan 10 cincin yang sudah lama tersimpan
Wenwu memerintahkan anggota Ten Rings untuk melatih Shang-Chi dengan sangat keras. Shang-Chi dilatih dengan sangat keras untuk menjadi seorang pembunuh. Sementara adiknya yang bernama Xialing diam-diam memperhatikan dan berlatih sendirian. Dia juga ingin menjadi sehebat kakaknya. Pada usia 14 tahun, Shang-Chi mendapat misi pertamanya untuk membunuh Iron Gang. Namun, Shang-Chi memilih untuk kabur dan mengganti namanya menjadi Shaun. Shaun pun menceritakan pada Katie jika nama aslinya bukan Shaun, melainkan Shang-Chi. Singkat cerita, Shang-Chi dan Katie pun sampai di Makau. Shang-Chi segera mendatangi sebuah gedung tempat adiknya berada. Di sana, terdapat sebuah klub yang bernama Golden Dagger. Ternyata, pertarungan Shang-Chi ketika melawan anggota Ten Rings suruhan ayahnya di bus sudah viral di dark web dan ditonton banyak orang. Karena sudah terlanjur tanda tangan, Shang-Chi pun terpaksa harus bertarung. Karena namanya sudah terdaftar dan banyak orang yang bertaruh padanya. Shang-Chi pun naik ke arena pertarungan. Tanpa diduga, ternyata lawan Shang-Chi dalam pertarungan itu adalah adik yang dia cari, yaitu Xialing. Xialing bertarung melawan Shang-Chi dan bertekad untuk mengalahkan kakaknya tersebut. Namun, Shang-Chi tak ingin melukai adiknya, dan dia pun memilih untuk bertahan. Shang-Chi memilih untuk dipukul daripada harus memukul adiknya. Xialing teringat kembali saat mereka masih kecil. Shang-Chi berjanji padanya akan kembali setelah 3 hari, setelah misi pertamanya selesai. Tapi Shang-Chi malah kabur dan tak menepati janjinya. Xialing pun memukul Shang-Chi tepat di wajahnya, hingga Shang-Chi terjatuh. Setelah pertarungan selesai, Xialing mengatakan bahwa tempat itu adalah miliknya, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Shang-Chi bercerita jika liontin miliknya diambil oleh anggota Ten Rings dan mengatakan jika mereka juga akan datang untuk mengambil liontin Xialing. Xialing yang masih marah karena Shang-Chi dulu meninggalkannya, mengatakan jika dia tidak membutuhkan bantuan Shang-Chi. Lalu Shang-Chi pun bertanya, untuk apa Xialing mengiriminya kartu pos jika dia tidak membutuhkannya. Xialing pun mengatakan jika dia tidak pernah mengirimkan kartu pos. Di saat bersamaan, anggota Ten Rings datang menyerbu klub tempat Shang-Chi dan Xialing berada. Xialing dengan sengaja meninggalkan Shang-Chi agar Shang-Chi merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Shang-Chi pun memecahkan kaca jendela untuk menghindari anggota Ten Rings dan berjalan menuju lift bersama Katie. Namun, anggota Ten Rings menemukannya dan mereka pun bertarung. Shang-Chi yang sedang bertarung juga berusaha menyelamatkan Katie yang terjatuh. Namun usahanya gagal karena terus-terusan diserang anggota Ten Rings. Katie pun terjatuh dari atas gedung. Namun beruntungnya, Xialing berhasil menangkap Katie dan menyelamatkannya. Xialing ikut bertarung melawan anggota Ten Rings. Saat pertarungan berlangsung, anggota Ten Rings yang melatih Shang-Chi dulu datang dan berhasil merebut liontin milik Xialing. Shang-Chi segera berusaha merebut kembali liontin adiknya dan melawan sang pelatih. Saat Shang-Chi berhasil mengalahkannya,
dan akan membunuh sang pelatih itu, Wenwu datang. Setelah berhasil mendapatkan kedua liontin anaknya, Wenwu membawa Shang-Chi dan Xialing untuk pulang. Tentu saja, Katie pun ikut. Sesampainya di markas Ten Ring, Xialing pun menceritakan beberapa pengalaman hidup yang pernah dilaluinya kepada Katie. Sedangkan Shang-Chi memasuki ruang tempat latihannya dulu, mengenang masa lalunya. Saat makan malam, Wenwu bercerita jika dia sangat mencintai istrinya. Setelah menikah, dia menyimpan 10 cincinnya. Begitupun istrinya, meninggalkan desa Talo demi cintanya pada Wenwu. Setelah mereka mempunyai anak, dunia terasa begitu indah. Hidupnya terasa lebih bahagia. Wenwu menemukan alasan untuk menua bersama istrinya. Karena selama ini, Wenwu hidup abadi dengan memakai 10 cincin yang memiliki kekuatan dahsyat itu. Namun setelah istrinya meninggal, Wenwu merasa dirinya tersesat. Namun sekarang, Wenwu yakin jika dirinya tidak tersesat lagi. Wenwu menemukan fakta jika di pegunungan desa Talo ada sebuah gerbang, dan dia yakin bahwa istrinya menunggu mereka di sana. Karena selama meneliti cara untuk memasuki desa Talo, Wenwu mendengar bisikan-bisikan gaib yang menyerupai istrinya, yang meminta Wenwu untuk membebaskannya dari dalam gerbang yang tertutup di desa Talo. Wenwu percaya jika istrinya masih hidup dan dikurung oleh kaumnya sebagai hukuman karena telah menikahi Wenwu. Wenwu pun memberikan pengumuman kepada para anggota Ten Rings bahwa 3 hari lagi akan menyerang desa Talo dan akan membebaskan istrinya. Wenwu berencana membakar desa Talo jika warga desa Talo tidak memberikan izin untuk membuka gerbang yang diyakini ada istrinya di dalamnya. Tentu saja, Shang-Chi dan Xialing tidak setuju dengan rencana ayahnya, sehingga Wenwu pun mengurung mereka. Di tempat mereka dikurung, Shang-Chi mendengar suara aneh dan mencari asal suara itu. Ternyata di tempat itu juga terdapat seorang aktor yang ditahan oleh ayah Shang-Chi. Aktor itu bernama Trevor. Dia bertugas menampilkan lawakan atau komedi untuk anggota Ten Rings setiap minggunya. Tiba-tiba datang seekor hewan ajaib yang memiliki sayap namun tidak memiliki wajah. Hewan itu diberi nama Morris. Trevor sangat bahagia karena Katie dan Shang-Chi juga ternyata melihat Morris yang dulu dia kira hanya hewan hayalan. Morris ternyata merupakan hewan yang berasal dari desa Talo. Trevor yang mengerti dengan bahasa Morris mengatakan jika Morris ingin diantar oleh Shang-Chi pulang ke Talo. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Wenwu, Morris yang dulu Wenwu tangkap dari desa Talo tahu jalan untuk melewati hutan labirin karena dia berasal dari desa Talo. Mendengar hal itu, Shang-Chi, Xialing, dan Katie pun membawa Trevor dan Morris kabur dari markas Ten Ring, dan mereka pun berhasil. Wenwu yang melihat anak-anaknya kabur, segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menyerang desa Talo. Karena 3 hari lagi, labirin menuju desa Talo akan terbuka. Sementara itu, Shang-Chi and the gang mulai melewati hutan labirin untuk memasuki desa Talo dengan bantuan Morris.
Akhirnya mereka pun berhasil melewati hutan labirin dan sampai di depan sebuah air terjun. Trevor yang mengerti bahasa Morse mengatakan jika desa Talo ada di balik air terjun dan mereka harus melewatinya. Mereka pun menurut dan melajukan mobil melewati air terjun, dan ajaibnya mereka pun sampai di desa Talo. Sebuah desa yang sangat indah dan terdapat banyak sekali binatang ajaib. Mereka terpana melihat keindahan desa Talo. Sesampainya di desa, mereka dihadang oleh warga desa Talo. Mereka keluar dari mobil dan Sangci memperkenalkan dirinya dan Sialing yang merupakan anak dari Yingling, penjaga desa Talo dulu. Ketua desa melarang mereka masuk dan menyuruh mereka untuk pulang. Tapi beruntung, Bibi Sangci yang merupakan adik dari Yingling yang bernama Yingnan membiarkan mereka masuk, dan ketua desa pun mengizinkan. Sangci memberitahu bibinya jika ayahnya akan segera datang ke desa. Bibinya bercerita, jika warga desa Talo sudah hidup turun-temurun selama ribuan tahun untuk menjaga gerbang kegelapan dan kejahatan yang ada di dalamnya. Sangci, Sialing, dan Katy pun berlatih di desa Talo untuk bersiap menghadapi kedatangan Wenwu yang akan membuka gerbang kegelapan. Di markas Ten Rings, Wenwu yang sedang bersiap untuk menyerang desa Talo kembali mendengar bisikan-bisikan yang menyerupai istrinya. Padahal istrinya sudah lama meninggal dunia. Wenwu semakin yakin jika di dalam gerbang di desa Talo terdapat istrinya. Sementara Sangci mengenang masa kecilnya dulu, saat ibunya dibunuh oleh Iron Gang yang merupakan musuh ayahnya. Dan Sangci juga mengingat ketika ayahnya membawa Sangci ke tempat Iron Gang, tempat berkumpulnya Iron Gang, dan membantai orang-orang di sana karena kemarahan atas kematian Yingling. Keesokan harinya, Wenwu dan para anggota Ten Rings datang ke desa Talo. Sangci dan warga desa Talo pun menghadang Wenwu yang ingin membuka dan menghancurkan gerbang kegelapan. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Sangci bertarung melawan ayahnya yang akan membuka gerbang kegelapan. Wenwu dengan kekuatan 10 cincinnya terlalu kuat, sehingga membuat Sangci terlempar ke danau yang memisahkan desa Talo dan gerbang kegelapan. Wenwu berhasil sampai di depan gerbang kegelapan dan kembali mendengar suara yang menyerupai Yingling. Suara itu meminta Wenwu untuk membebaskannya dari dalam gerbang. Dengan kekuatan 10 cincin yang dimilikinya, Wenwu pun berusaha menghancurkan gerbang kegelapan. Gerbang kegelapan mulai hancur sedikit demi sedikit, dan membuat makhluk-makhluk penghisap roh berhasil keluar dari gerbang itu. Makhluk penghisap roh mulai menyerang dan melahap roh untuk diberikan pada induk mereka. Karena menyadari bahaya yang terjadi, membuat anggota Ten Ring dan penduduk desa Talo bekerja sama untuk membunuh makhluk itu. Mereka bersiap menghadapi kedatangan makhluk penghisap roh. Tiba-tiba muncul seekor naga dari dalam danau yang ditunggangi oleh Sangci. Naga itu melahap dan membunuh makhluk-makhluk penghisap roh. Penduduk desa Talo bersama anggota Ten Ring pun berusaha membunuh makhluk-makhluk penghisap roh yang jumlahnya sangat banyak. Sementara Sangci kembali menyerang ayahnya, menghentikan sang ayah yang sedang menghancurkan gerbang kegelapan. Sangci sekarang sudah bisa mengimbangi kekuatan 10 cincin karena sudah mengingat dan menguasai teknik pertarungan ibunya.
Sangchi pun berhasil merebut 10 cincin dari tangan ayahnya. Namun dia terlambat karena gerbang kegelapan berhasil dihancurkan dan induk dari makhluk kegelapan pun berhasil keluar. Wenwu akhirnya menyadari jika bisikan-bisikan yang menyerupai istrinya adalah tipu daya makhluk kegelapan. Makhluk kegelapan itu pun menyerang Sangchi dan Wenwu. Wenwu menggunakan kekuatan 10 cincinnya untuk melindungi Sangchi. Saat makhluk kegelapan menyerap rohnya, Wenwu menyerahkan 10 cincinnya kepada Sangchi. Sangchi pun merasa sedih dan mengingat kembali kebersamaannya bersama sang ayah. Wenwu akhirnya meninggal. Sangchi dengan kekuatan 10 cincin milik ayahnya menyerang induk makhluk kegelapan itu. Xialing dan sang naga pun ikut menyerang. Dalam pertarungan itu, induk makhluk kegelapan berusaha menghisap roh naga. Tentu saja, jika roh naga berhasil dihisap seluruhnya, induk makhluk kegelapan itu tak akan terkalahkan. Di saat keadaan mendesak, antara menyelamatkan naga atau menyelamatkan Xialing, Katie berhasil memanah leher induk makhluk kegelapan itu sehingga naga pun terlepas dan Sangchi bisa menyelamatkan Xialing. Pertarungan pun kembali berkecamuk. Akhirnya, Sangchi berhasil mengalahkan induk makhluk kegelapan. Singkat cerita, Katie dan Sangchi sudah kembali ke San Francisco dan menceritakan pengalaman mereka di desa Talo kepada temannya. Tapi temannya tak percaya dengan cerita Katie dan Sangchi. Sampai tiba-tiba, di tempat mereka mengobrol, muncul sebuah portal. Sangchi dan Katie pun bergegas memasuki portal. Dengan disaksikan oleh teman mereka yang terkejut dan terheran-heran. Dan film pun berakhir.